Nah, dari sisi-sisi itu saya merasa kecewa dan merasa ada kekurang ajaran di situ. Ada titik ketidakbaikan hati nuraninya sebagai seorang musisi ataupun seorang penyanyi ya. Banyak karya seni atau karya ciptaan kita orang musisi-musisi indie yang sudah di cover ya, di cover, dibuat, diganda di media channel-channelnya mereka. Itu kira-kira langkah yang ditempuh oleh teman-teman Perselo seperti apa? Untuk ke depan, marilah kita membangun Kabupaten Ende ini dengan gaya kita masing-masing. Tetap bergandengan tangan, tidak perlu saling sikut-menyikut tadi. Sobat milenial semua, tidak ada salahnya kalau kita sering-sering mendengar musik-musik daerah asli kita, karena dari situlah kita berasal dan itu adalah rumah kita. Halo Sobat Milenial semua, bersama saya lagi Muhammad Syifrain Purake MSPR di podcast Positive Room di Millennial Spirit Channel. Kembali lagi dan saya menyapa Sobat Milenial semua untuk kita berbicara ke arah sedikit musik-musik kembali. Kita kembali ke musik-musik, mungkin dapat selingan daripada beban-beban yang terlalu berat untuk pembahasan-pembahasan yang sering kita lakukan ke tema-tema yang berat. Makanya kali ini saya mengundang ketua dari salah satu organisasi musik di Kabupaten Ende untuk mungkin sedikit mengajak saya bercerita tentang musik di Kabupaten Ende seperti apa. Terus sedikit juga bercerita bagaimana kehidupan bermusik teman-teman seni sehingga dapat menjadi sesuatu yang baik untuk mereka pelaku seni, khususnya mungkin bermusik. Saya menyapa abang saya, Tiger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selaku ketua dari Perselo. Ya. Apa kabar, abang? Alhamdulillah baik. Yang selama ini kita harapkan adalah kebaikan dari sesama, juga doa-doa dari para pendukung seni musik yang selama ini kami harapkan itu saja. Nah, abang, saya berterima kasih yang pertama kali abang sudah dapat hadir dan memenuhi undangan saya dalam hal ini Millennial Spirit Channel untuk kita berbincang dan berbicara seputar musik di Kabupaten Ende. Dan saya pengen abang bisa memberi saya sedikit informasi gitu. Seperti apa sih musik Endelio ya sebetulnya ya. Musik Endelio yang sekarang di zaman-zaman kesini ya, zaman-zaman kesini mungkin sangat berbeda dengan zaman-zaman dulu musik-musiknya. Dan juga seperti apa warna musik Ende. Biasanya kan Ende ini ada warna kayak agak dangdut-dangdut, itu ada kayak campur ya kalau kita musik Endelio itu seperti itu ya. Kayak ada ciri khas. Ada ciri khas. Itu seperti apa, Abang? Berbicara mengenai musik itu, memang kita para generasi, termasuk generasi milenial ya, yang terdahulu adalah dari para seniman Kabupaten Ende ini, salah satunya adalah Bapak Mokhtar Wanda, dan para seniman yang lainnya juga Bapak Eman Bata Dede, itu generasi kedua. Dan kalau kami ini generasi ketiga, dikatakan seperti itulah. Melihat dari segi musik, perbedaan ya seperti tadi, perbedaan antara yang terdahulu dengan yang sekarang ini memang ada sedikit signifikan, perbedaannya sangat jauh, dimana jenis-jenis musik yang tercipta atau yang diaransemen ulang itu sudah agak modern, sudah agak modern, yang kemudian kekhasan daerah kita agak menurun. Nah, di situ kami pelaku-pelaku seni ini sebenarnya ingin kembali ke sedikit ke masa-masa lampau, tetapi di sini kita perlu pelatihan lagi dari beberapa senior yang harusnya kita dekati atau mengajak untuk ya mencari ilmu lah, membagi ilmu kepada kami ini, pelaku-pelaku seni yang milenial ini, seperti itulah. Oke.
Saya sedikit bukan mencontohkan ya, melihat sebenarnya perkembangan musik, apalagi dengan zaman teknologi yang sudah semakin canggih ya, zaman sekarang dengan teknologi 4.0, YouTube-nya, Google dan lain-lain, sehingga semua informasi, baik itu informasi yang terjadi, baik itu musik, seni dan segala macam sudah bisa diakses luas via media YouTube dan lain-lain yang disediakan di internet. Kita melihat, saya juga sebenarnya ingin menggali lebih dalam musik Ende itu yang ditawarkan seperti apa di teman-teman pelaku musik ya di Kabupaten Ende. Karena kita melihat, kita bisa mengambil contoh. Kemarin saya bisa menghadirkan Silat Open Up untuk bisa ngobrol bersama saya di sini. Dan mereka itu bisa memberi warna tersendiri. Itu kan teman-teman kita dari Bajawa, ada teman-teman dari komunitas musik di Lembata, di Kupang. Ya, ini dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Mereka bisa memberi warna bermusik mereka yang bisa disukai bahkan bukan cuma orang NTT. Poinnya itu bahwa mereka bisa memberi warna musik tersendiri dan juga dinikmati oleh seluruh pencinta musik Indonesia bahkan. Jadi orang senang mendengarnya dan memutar. Jadi seperti apa warna yang ditawarkan oleh teman-teman yang seniman atau teman-teman bermusik kita di Kabupaten Ende supaya tidak mengikuti, maksudnya tidak mengikuti, tapi paling tidak kita mengambil hal sisi positifnya bahwa kita juga bisa bisa terkenal ya, bisa terkenal di YouTube seperti mereka begitu ya. Seperti mereka sampai Silat Open Up ini kan diundang di Trans 7 dengan lagu yang Kakak Main Salah begitu kan. Ini contoh sebenarnya. Kita kira-kira bisa tidak dengan warna musik kita begitu? Saya rasa bisa. Sangat bisa, karena peluang itu pasti ada ke depannya. Jadi seperti contoh, saya tidak perlu contoh siapa-siapa ya. Contoh pada saya waktu menciptakan lagu Jamilah waktu itu ya. Itu pada saat itu masih zaman VCD. Zaman VCD itu sudah beredar dari beberapa jenis musik yang kedaerahannya sudah terkontaminasi sebenarnya. Nah, dari jenis musik yang saya tawarkan waktu itu dengan gaya-gaya yang baru. Jadi sehingga ada pergeseran dari sisi jenis musiknya. Jadi ada perubahan semacam apa tadi yang dikatakan itu, apa tadi ya? Jenis musik. Jenis musik itu perbedaannya memang apa tadi? Saya agak lupa tadi. Apakah maksudnya jenis musik yang kita tawarkan supaya musik Ende itu, karya seni kita, adik-adik kita atau anak-anak muda Ende ini bukan hanya dinikmati oleh kita saja di Kabupaten Ende, tetapi secara nasional. Secara nasional paling tidak bisa, karena sekarang itu sudah kecenderungan Indonesia bagian barat ini sudah sangat menyukai genre musik dan gaya bermusik kita orang Timur, orang Timur khususnya. Hampir semua gitu. Jadi sekarang saya kira-kira mau bertanya di Abang Tiger, kira-kira warna musik seperti apa yang mungkin bisa kita tawarkan supaya yang dari seluruh Indonesia ini bisa menikmati begitu, bisa mendengarkan gitu. Kalau soal tawar jenis musik itu memang kita agak memang sedikit tidak bisa memastikan karena majemuk. Kata majemuk itu berarti para peminat itu dimanapun dia berpijak merasa dia menyukai segala sesuatu yang baru, pasti dia menyukai. Ketika dia tidak suka dengan contoh jenis musik genre yang tersebut, pasti dia beralih ke genre yang lain. Nah, dari jenis-jenis musik itu pasti masing-masing punya pilihan. Jadi kita sebagai pelaku seni itu tidak juga serta-merta tahu mana yang pastinya. Ketika mujur-mujuran saja, saya kalau katakan seperti ini, mujur-mujuran saja. Ketika kita di atas, ya di atas. Jenis musik itu pasti sudah majemuk, sudah berbaur. Bisa saja genrenya dangdut, bisa naik. Kadang rock juga naik, rocker ya. Pop juga naik, reggae juga naik, disco juga naik. Terkadang, kalau untuk kita daerah Ende ini, kalau secara taraf nasional, kita sudah pernah. Sudah pernah. Cuman secara publikasi melalui podcast yang terbaru
podcast, YouTube itu kita belum dapat waktu itu. Contoh seperti saya, kalau dikatakan seperti Jamila, sampai sekarang di cover terus. Jamila, di cover terus. Dari sekian yang bukti yang saya simpan ini adalah beberapa ratus channel yang sudah mengcover lagu itu. Mengcover. Saya sudah screenshot semua channel-channel yang ada itu. Itu karena itu tadi. Dari satu zaman ke zaman pasti ada yang menyukai, ada yang sudah tidak. Nah, kata Majemuk, berbagai macam musik diciptakan oleh aransemen dengan beberapa penyanyi atau pemusiknya berusaha untuk bisa menjual produknya tadi, lagu-lagu yang bagus, semuanya bagus. Cuman tinggal pilihan dari masyarakat mengkonsumsi itu lagu. Saya pernah di Kupang, saya dengar lagu itu dinyanyikan oleh orang Weta Jamila, Weta Sare gitu. Saya tidak hafal liriknya, saya serang itu musiknya agak beat gitu. Iya. Semi reggae. Beat semi reggae. Nah, lagu-lagu seperti ini kan bisa booming ya. Bisa didengarkan oleh masyarakat secara luas, bukan cuma di Kabupaten Ende, karena sudah terbukti ada berapa yang cover lagu itu. Saya mungkin sedikit bertanya di teman-teman bermusik. Kita paling tidak dari dasar kita harus bisa merubah cara gaya kita bukan gaya bermusik. Oke lah, bermusik seperti itu genrenya kita orang timur ya, mengikuti itu, tidak merubah itu. Tetapi kita harus perlu belajar di dunia yang sudah teknologinya sudah seperti ini maju, dengan teknologi internet yang sudah booming. Paling tidak teman-teman yang seni bermusik harus juga punya ilmu untuk mengetahui dunia digital, dunia teknologi seperti sekarang ini. Harus bisa belajar supaya itu bisa kita publikasi. Jangan kita berpikir seperti yang kemarin-kemarin. Mungkin itu yang pikiran saya. Karena sekarang jualan yang paling jago, jualan yang paling hebat ya di YouTube. TikTok, YouTube lah, itulah salah satu, ada 2 atau 3 lah seperti itu. Nah, sekarang kira-kira teman-teman bermusik di Ende seperti apa? Mengantisipasi atau mau seperti apa begitu? Kita jangan sampai kita ketinggalan. Kita boleh menciptakan lagu, kita boleh membuat lagu yang bagus seperti Jamila, atau mungkin dulu waktu Abang Yusuf Sakori menciptakan lagu Nurmala, itu kan booming dan hits. Tetapi bagaimana cara kita supaya bukan cuma kita saja di Ende saja menikmati, tetapi jauh seluruh Indonesia bisa menikmati lagu itu. Tentunya itu kan perlu publikasi. Apakah ini kan Abang Tiger kan juga masuk ke dalam salah satu perkumpulan musik Perselo itu kan? Perhimpunan Perselo itu, harusnya teman-teman di Perselo bagaimana menyikapi itu? Apakah perlu strategi khusus untuk belajar promosi dan lain-lain? Karena ini sangat penting. Memang seharusnya kita para musisi atau para pencipta lagu itu harusnya bisa memberikan yang terbaik di antara yang terbaik lah. Nah, di antara yang terbaik itu salah satu adalah karya-karya cipta kita yang kita publikasikan. Memang sangat membutuhkan teknologi yang ke depan itu lebih mumpuni. Nah, di antara beberapa para seniman yang ada di Kabupaten Ende ini sudah sekian banyak juga sih anak-anak kawola muda yang di bawah saya. Di bawah saya itu sudah pintar-pintar sebenarnya soal teknologi di YouTube, musik, di YouTube, TikTok, apa segala macam sudah sangat. Sehingga saya rasa sudah sangat membantu di Kabupaten Ende ini ya untuk menjual nama Ende, para seniman Ende itu sangat membantu. Ketika kami ada di perhimpunan Perselo, dikatakan Perselo tadi, seperti tadi saya mau ulangi bahwa Perselo itu diciptakan juga ya untuk mengawasi hasil karya. Jadi perhimpunan seniman Ende Leo ini salah satunya berfungsi untuk melindungi, mengawasi karya-karya cipta anak-anak daerah kita. Yang tergabung dalam Perselo itu. Yang tergabung dalam Perselo nantinya. Jadi fungsi itu semoga kita bisa jalankan dengan sebaik mungkin. Yang kemudian untuk mempublikasikan tadi seperti yang Bapak katakan tadi, itu memang kita sangat membutuhkan adik-adik kita yang mungkin lebih pintar ya, lebih tahu soal teknologi itu ya,
artinya kami, khususnya pribadi saya sangat berharap bahwa kita ada sedikit perbincangan atau pertemuan, bisa ini begini-begini bisa membantu kami. Saya sangat berharap itu untuk ke depan tentang bermusik ini. Oke, karena saya melihat memang sudah banyak lagu-lagu indie atau anak-anak indie menciptakan lagu, termasuk Abang Tiger sendiri jago menciptakan lagu, jago. Tetapi kalau kita tidak kemas dalam jualan untuk publik melalui media-media YouTube dan lain-lain itu, nah kita yang hanya bisa yang kita nikmati hanya kita di seputaran indie saja. Saya mungkin pengennya di teman-teman Perselo sendiri dan juga komunitas musik yang ada di indie itu minimal harus ada konten kreator, orang-orang yang seni dan orang-orang yang paham benar tentang bagaimana sih cara mempublikasikan hasil karya itu. Karena di YouTube juga bisa dibatasi, hanya boleh didengar, tidak boleh di-download, hanya boleh disaksikan. Dan kalau orang pun mau cover, kita akan buat tanda-tanda bahwa itu copyright. Sehingga ketika mereka mengcover lagu kita di tempatnya mereka, di channel mereka, otomatis mereka akan dapat banned dari provider YouTube itu sendirilah, seperti itu. Jadi maunya saya ke arah-arah ke sini, teman-teman bermusik itu juga harus perlu tahu yang seperti itu. Nah, kira-kira langkah yang nanti Perselo ambil itu seperti apa? Tapi saya juga bisa menawarkan kalau seandainya butuh, teman-teman dari Perselo butuh untuk pelatihan ataupun informasi-informasi tentang bagaimana sih membuat channel di YouTube atau membuat sesuatu lah, channel atau di mana TikTok atau segala macam, sehingga itu bisa menjadi wadah untuk kita bisa mempublikasikan lagu-lagu kita. Kita contoh saja teman-teman dari Maluku, dari mana-mana itu lagu-lagunya bagus-bagus tidak ada diposting dari media TV. Kalau dulu kan kita berharap bisa sampai ke Jakarta. Sekarang tidak perlu di Jakarta. Yang paling dekat itu Select Open Up kemarin yang datang. Itu dia buatnya, bahkan dibuatnya hutan Kebesani. Dia buat lagu, kadang dia buat di tempat Taman Bung Karno video klipnya. Tetapi itu bisa ada nilai jual. Saya belum melihat salah satu atau salah seorang dari kita, ya musisi Endelio lah, itu yang bisa mengarah sampai ke sana. Itu sudah pasti ada banyak kekurangannya. Di antara kita pelaku seni itu pasti ada banyak kekurangannya. Salah satunya adalah untuk di Kabupaten Endes ini, saya rasa tempat-tempat yang sangat bagus atau view ya, view tempat-tempat untuk kita ambil gambarnya itu salah satu itu sangat mendukung seharusnya. Nah, soal pelaku seni Ende ini sudah sangat berusaha saya rasa. Kita semua para pelaku, bukan cuma saya, tapi teman-teman lain juga yang ada di Kabupaten Ende ini sudah sangat berusaha untuk mempromosikan atau berbuat sebaik mungkin untuk Kabupaten Ende ini dengan karya-karyanya. Yang dicontohkan tadi seperti Select Open Up itu, dia berusaha sekeras mungkin karena ya hobinya juga traveling. Kalau kita kalau gaya traveling agak setengah mati ya, mungkin dengan ada kegiatan-kegiatan pribadi lainnya sehingga ada keterbatasan tertentu yang mungkin kita butuh waktu juga ya. Yang kemudian dengan dukungan dari seperti yang dikatakan tadi, dukungan untuk belajar tentang teknologi itu sangatlah bagus saya rasa. Dan kami sangat menerima itu. Berarti terima kasih. Ini Abang Tiger, kalau seandainya ada waktu, kita akan komunikasikan di luar ini. Kita akan buat jadwal agenda untuk paling tidak minimal 1 hari lah. Siap. Ya, 1 hari untuk bagaimana sih bisa mempromosikan karya seni kita biar booming di media YouTube seperti itu. Nah, itu harapannya kita supaya kita jangan sampai hanya bisa dinikmati oleh komunitas kita saja. Nah, itu mungkin catatan mungkin yang buat kita ya, ini PR bersama buat kita, termasuk saya lah sebagai orang yang mungkin bisa memberi informasi dan bantuan ya, Abang Tiger. Saya setelah ini kita akan coba berdiskusi untuk itu. Terus kemudian terkait kan sekarang seperti yang Abang Tiger sampaikan tadi, banyak karya seni atau karya ciptaan kita orang musisi-musisi indie yang sudah di cover ya, di cover, dibuat, diganda di media channel-channelnya mereka. Itu kira-kira langkah yang ditempuh oleh
teman-teman Perselo seperti apa? Kalau untuk dari Perselo sih berharap ya, berharap kita pasti ada kesabaran atau batas tertentu ya. Tapi Perselo ini tetap berharap bahwa ada sedikit hati nurani lah. Ketika lagu seseorang itu direplot ulang ataupun di cover ulang, mestinya harus diberitahu terlebih dahulu. Bukan setelah dibuatkan, selesai diposting, baru memberitahu. Dengan seenaknya tertulis di YouTube, di deskripsinya tertulis baru. Ketika pemiliknya, si pencipta membaca, wah kemarin tidak dikasih tahu ke saya, betapa kecewanya. Contoh seperti saya, tidak usah jauh-jauh. Ada beberapa channel yang di luar ya, sekarang posisinya di luar daerah kita. Itu kemarin sempat mereplot ulang atau mengcover ulang lagu Jamilah, tapi tanpa ada ciptaannya. Tanpa ada ciptaan, yaitu saya sendiri. Ketika saya menegur atau memberitahu, Bung, tolong di deskripsinya dituliskan, ditambahkan atas nama saya. Malahan balik bertanya, kan lucu, balik bertanya bahwa lagu saya tidak tahu ini punya siapa lagu. Banyak yang mengcover. Saya bilang oke lah, kalaupun tidak tahu bertanyalah, sehingga kau tahu punya siapa. Nah dari sisi-sisi itu saya merasa kecewa dan merasa ada kekurang ajaran di situ. Ada titik ketidakbaikan hati nuraninya sebagai seorang musisi ataupun seorang penyanyi ya, yang mana sudah mengcover lagu orang lain, tetapi dengan sok gayanya kayak tidak peduli atau tidak mempedulikan siapa punya saya tidak tahu. Intinya saya sudah masukin ke YouTube dan itu tidak ditegur oleh YouTube. Nah, harapan dari Perselo itu kemungkinan, maka saya katakan tadi Perselo itu berfungsi sekarang, salah satu fungsi yang kami kerjakan nanti adalah mengawasi ataupun melindungi hasil karya putra-putra daerah kita. Dengan cara pasti kami akan membuat pengaduan. Karena Perselo ini dalam waktu dekat akan kita laksanakan deklarasinya. Insya Allah dalam waktu dekat. Jadi sudah mengantongi legalitasnya nanti. Jadi kami berharap dari para musisi, pemula ataupun yang kemarin-kemarin sudah merasa ataupun belum sempat kita berkomunikasi, mungkin dengan hari-hari yang berikutnya, marilah kita berkomunikasi dengan baik lagi. Bergabung bersama Perselo, yang kemudian ada pun kesalahan-kesalahan yang lama kita perbaiki bersama. Jadi Perselo itu tidak menuntut atau apa. Inilah kesalahan kita bersama. Karena apa? Di satu sisi kita tidak terlalu peduli dengan teknologi yang sementara berjalan ini. Karena ketidaktahuan tadi, seperti itu. Yang kedua, mungkin karena teman, bisa jadi. Tetapi hasil karya dipakai terus. Yang menguntungkan, yang diuntungkan, atau yang dirugikan, kita sudah tidak tahu ini. Mana yang diuntungkan, mana yang menguntungkan, ataupun yang dirugikan. Jadi karena itu, dengan mungkin adanya hadirnya Perselo, mungkin kita bisa sedikit merem-rem lah. Karena nanti jangan sampai ya, salah satu anggota Perselo yang mempunyai hasil karya dijiblak atau direplot ulang oleh beberapa teman-teman lain lagi tanpa pemberitahuan atau komunikasi terlebih dahulu, bisa menjadi satu permasalahan di antara kita. Jadi karena itu tadi, dari komunikasi yang baik, marilah kita sama-sama mengajak teman-teman yang lain juga untuk saling menghargai lah, saling menghargai. Karena karya cipta itu sangatlah mahal. Ya. Terima kasih, ini penjelasan yang bagus, harapan dan juga keinginan, sehingga mungkin ke depan tidak ada lagi yang bisa menjiblak tanpa ada pemberitahuan. Iya. Ataupun penyampaian awal untuk sedikit menghargai lah. Ya, oke. Nah, cuman itu kan bisa kita awasi kan
kemudian kalau di dalam kota atau dekat itu bisa mungkin kita sampaikan. Tapi kalau seandainya sudah medianya YouTube seperti tadi itu agak susah. Kecuali benar kita benar-benar ada pelatihan khusus untuk bisa melakukan klarifikasi permohonan ke YouTube bahwa ini adalah hak cipta dan lain-lain. Memang perlu teman-teman bermusik juga perlu untuk itu seperti tadi yang saya sudah sampaikan, perlu belajar untuk bagaimana sih mengelola teknologi itu untuk kita bisa menjadikan tempat kita mempromosikan lagu dan karya seni. Ini catatan kita bersama sebenarnya, betul. Bang Tigar. Nah, terus yang berikutnya, Bang Tigar, kira-kira di Perselo sekarang sudah berapa pemusik atau berapa pelaku seni yang ada di situ? Anggotanya? Untuk sementara itu Perselo yang tercatat, saya masukkan saja untuk sementara karena untuk sementara tadi saya katakan masih 40-an. 40-an anggota yang terdaftar di saya, yang kemudian sekretariatnya ada di Jalan Marilonga ya. Persisnya di samping TK Gereja Salom itu lorongnya. Sekretariatnya di situ. Yang kemudian masih banyak anggota lain yang saya belum masukkan namanya. Mungkin dengan kesibukannya ataupun dengan beberapa kegiatan di luar, jadi harus kita pahami untuk sementara. Yang kemudian kita kan secara bersama, keputusan bersama anggota yang 40-an tadi, secara bersama mengharapkan beberapa anggota yang belum kita masukkan, daftarkan ke dalam Perselo itu bukan berarti kita tidak menerima, pasti menerima dan sangat menerima. Hanya untuk merem sekarang supaya kita tidak pusing dalam kepengurusan itu, masih ada beberapa bagian yang harus kita lengkapi dulu. Ketika setelah deklarasi barulah kita bersama bergandengan tangan yang kemudian membangun kota Ende ini bersama-sama dari pihak pemerintah maupun dari segi kemasyarakatan sosial. Itu Perselo siap untuk bergandengan. Oke, terima kasih Abang Tigar penyampaian dan juga informasi terkait anggota yang ada di Perselo, dan Perselo membuka diri untuk sekiranya mungkin nanti ada penambahan anggota-anggota yang ingin bergabung. Karena saya lihat banyak channel-channel anak ND itu yang sering membuat lagu-lagu sendiri. Buat lagu terus dipublish di channelnya sendiri. Walaupun kalau kita melihat mengkasarannya masih mentah. Dari video dan lain tidak sebersih, sebagus kekurangan keterbatasan. Jadi ini menjadi wadah mereka di Perselo. Harapan saya Perselo bisa lebih kuat ke depannya dan memang menjadi wadah ketika itu deklarasi benar-benar menjadi kekuatan bermusik dasar kita, bagaimana kita akan bermusik lebih bagus ke depan sehingga kita dalam wadah yang sudah diatur di Perselo itu, sehingga pemusik-pemusik kita di ND bisa diwadahi dan bisa mampu berkarya dan bisa bagus ke depan. Jadi saya akan berharap banyak karena siapa lagi yang akan bisa mengenalkan ND, ya kan? Dan musik ini adalah salah satu cara untuk mengenalkan ND di dunia. Dari segi bahasa, dari segi bermusik, dari segi seni, budaya, dan lain-lain. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa menjual ND itu di luar. Ya, harapan kita dari masyarakat Kabupaten ND tentunya berharap penuh Perselo mungkin bisa jadi ujung tombak untuk bisa memberi warna tersendiri di cara bermusik kita Kabupaten ND, tentunya dengan harus mengikuti teknologi yang sedang berkembang, akhir-akhir ini, dan itu memang harus kita diharuskan untuk mengikuti itu. Dan Abang Tigar, sebelum saya mengakhiri sesi ngobrol-ngobrol, saya minta mungkin ada pesan, saran atau kesan yang mungkin mau disampaikan oleh kepada sobat milenial semua supaya mungkin jadi bahan informasi dan pelajaran buat kita sobat milenial semua. Silakan Abang Tigar. Oke, untuk teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kebetulan saya ada di Millennial Spirit di podcast ya. Jangan lupa dukung terus channel ini sehingga lebih berkembang lagi. Untuk teman-teman kita yang ada di luar sana, kami dari Perselo salah satunya organisasi baru ya, organisasi terbaru di Kabupaten Ende ini, mengajak atau berharap kepada teman-teman semua para seniman, seniwati yang ada di Kabupaten Ende ini
harapan kita bersama untuk membangun Kabupaten Ende ini untuk lebih maju lagi, untuk lebih berkreativitas dengan cara-cara yang positif, yaitu kita saling bergandengan tangan, tidak perlu saling sikut menyukut, karena kita orang-orang seni sangatlah tidak begitu kaku. Jadi harapan saya termasuk salah satunya, yaitu tadi, untuk ke depan marilah kita membangun Kabupaten Ende ini dengan gaya kita masing-masing, tetap bergandengan tangan, tidak perlu saling sikut menyikut tadi. Dengan podcast yang saya hadir malam ini, itu sangat mantap. Saya rasa Millennial Spirit Channel ini perlu didukung terus. Dari Perselo pastinya untuk Millennial malam ini kami dukung. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Abang Tegar selaku ketua dari himpunan himpunan seniman Perselo Ende Lio ya. Juga tadi Sobat Milenial sudah memberi dukungan untuk kita Millennial Spirit Channel dalam hal memberikan informasi dan juga berdiskusi di media podcast di YouTube, sehingga apa yang terjadi di Kabupaten Ende bisa kita nikmatin dan bisa tahu apa sih perkembangan yang terjadi di Kabupaten Ende. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Abang Tegar dengan Perselonya tadi sudah mempromosikan kita, dan juga saya ucapkan terima kasih yang banyak juga buat Abang sudah sempat hadir dan bisa berbincang-bincang dengan saya pada malam hari ini. Harapannya kita bersama tentunya bahwa musik Ende Lio harus bisa berjaya dan bisa maju dan lebih baik lagi ke depan. Itu saja harapan saya. Sobat Milenial semua, tidak ada salahnya kalau kita sering-sering mendengar musik-musik daerah asli kita, karena dari situlah kita berasal dan itu adalah rumah kita. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah, kemane ate, taune ote. Salam spirit.